Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi proyek dan pengambilan keputusan yang beranggotakan saya sendiri, Epi Junaida, Erni Budiarti, Hafiz Sapero, Magma, Raihan Badareswara, dan Saifur Rahman Lubis. Yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisis eksternalitas pada proyek underpass yang ada di Depok, Jawa Barat. Beberapa di antara anggota kelompok kami telah turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana analisis terkait eksternalitas pada proyek underpass tersebut. Tepat di belakang saya telah berlangsung tahap 1 pembangunan proyek underpass Dewi Sartika di Kota Depok. 297 miliar rupiah adalah dana yang digelontorkan untuk membangun proyek ini. Tingginya dana yang digelontorkan diharapkan akan selaras dengan manfaat yang diperoleh dengan dibangunnya proyek underpass Dewi Sartika di Kota Depok. Sejatinya, proyek ini merupakan proyek yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengajak kerjasama pemerintah Kota Depok, terutama dalam hal pembebasan lahan. Maka dari itu, hadirnya kami di sini adalah untuk menganalisis apa saja bentuk-bentuk eksternalitas yang akan diperoleh dari pembangunan proyek underpass Dewi Sartika di Kota Depok ini. Konsep eksternalitas yang kita kenal ada dua macam, ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif timbul ketika aktivitas seseorang menguntungkan bagi orang lain, sedangkan eksternalitas negatif sebaliknya, yaitu timbul ketika aktivitas seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seperti yang disampaikan Anwarsyah dalam bukunya yang berjudul Policy, Program and Project Evaluation, ditinjau dari sisi evaluasi ekonomi sebuah proyek. Beberapa proyek dapat memberikan manfaat dalam bentuk subsidi kepada pengguna. Meskipun para ekonom umumnya akan menentang penggunaan subsidi karena menggunakan efisiensi pasar. Pada sisi eksternalitas positif, pembangunan underpass ini menjadi salah satu eksternalitas yang muncul akibat adanya inovasi pemerintah untuk mengurangi kemacetan, yang manfaatnya dapat diperoleh oleh masyarakat. Seperti yang kita lihat, pembangunan proyek underpass ini berlokasi di mana jalur transportasi roda 2 dan roda 4 berseberangan dengan jalur rel kereta api. Dengan adanya pembangunan proyek ini diharapkan mampu menguraikan kemacetan yang ada di lokasi tersebut. Berdasarkan pada paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu proyek atau kegiatan itu akan dapat menimbulkan eksternalitasnya tersendiri, baik itu eksternalitas positif maupun negatif. Eksternalitas sendiri merupakan suatu dampak yang ditimbulkan oleh seorang atau badan terhadap orang lain atas kegiatan atau proyek yang dilakukan. Dikatakan sebagai eksternalitas positif apabila proyek atau kegiatan tersebut dapat berdampak positif terhadap orang lain, dan apabila sebaliknya yaitu berdampak negatif terhadap orang lain, maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut memiliki eksternalitas negatif. Begitu juga halnya dengan proyek underpass Dewi Sartika Kota Depok ini, di mana diketahui bahwa proyek ini ditujukan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Depok. Namun perlu diingat juga bahwa pada dasarnya suatu proyek itu akan menimbulkan eksternalitasnya tersendiri. Namun perlu diketahui juga bahwa proyek ini konstruksinya itu masih berada tahap awal. Oleh karenanya, eksternalitas yang ditimbulkan juga tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Tetapi setidaknya berdasarkan hasil survei yang dilakukan, terdapat beberapa eksternalitas yang ditimbulkan oleh proyek ini, yaitu menimbulkan polusi, gersangnya wilayah tersebut, serta tertutupinya trotoar yang ada di sekitar pembangunan.
Demikian paparan kajian dari kelompok kami tentang analisis eksternalitas proyek underpass Dewi Sartika Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.